Masih di Indonesia menyambut 2022. Pemirsa, kita akan menyaksikan Indonesia bertasbih. Sudah ada Ustazah Mama Dedeh dan juga Ustadz Abdul Somad di Cilodong, Depok. Mari kita saksikan bersama-sama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah yang kembali mempertemukan kita di ujung tahun 2021 dan tanpa terasa beberapa saat lagi kita akan memasuki tahun baru 2022. Pertanyaan besar bagi kita, apa yang telah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya dan apa rencana kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita di tahun-tahun yang akan datang. Itulah tema yang kita angkat dalam kesempatan kali ini bersama tema Indonesia Bangkit yang merupakan rangkaian acara dari Indonesia menyambut tahun 2022. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita guru-guru yang kita cintai, Mama Dedeh, kemudian juga ada Syekh Muhammad Jaber dan Kiai Haji Khalil Nafis. Terima kasih Kiai yang telah menyempatkan memberikan tempat bagi kita untuk merepotkan kembali pesantren yang luar biasa ini. Kita untuk sekian kali berada di sini Mama, alhamdulillah mudah-mudahan diberikan keberkahan Kiai Khalil Nafis. Dan insya Allah nanti juga akan hadir bersama kita Ustadz Abdul Somad yang akan menyampaikan tema tentang bagaimanakah kita memperbaiki diri. Baik, sebagai segmen berikut ini kami persilakan kepada yang kita cintai Mama Dedeh untuk menyampaikan tema apa saja yang perlu kita persiapkan di tahun-tahun yang akan datang. Silakan Mama. Atur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati pemilik pesantren yang hebat ini Kiai Haji Khalil Nafis. Yang saya hormati Syekh Muhammad Jaber. Yang saya hormati ananda saya Ustadz Agung, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ibu hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmatnya buat kita semua. Terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikannya umur yang panjang. Sehingga pada malam hari ini kita semua bisa hadir di sini
dalam rangka menyambut pergantian tahun 2021 nanti tengah malam insya Allah 2022. Bagaimana kita menghadapinya? Kita wajib koreksi diri. Siapa sih kita? Di mana kita berada? Apa sih yang selama ini kita lakukan? Kebanyakan kalau ditanya nama Anda siapa, alamatnya di mana, aslinya dari mana, tanggal lahirnya di mana, insya Allah semuanya apal. Namun kalau ditanya bagaimana kelakuan kita selama ini, maaf, sebagai manusia kadang-kadang merasa saya udah baik, ibadah saya sudah baik, saya menjauhkan yang dilarang oleh Allah, mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah. Dalam rangka pergantian tahun kita wajib melihat diri kita ini bagaimana. Saya yakin kita semua pengen memperbaiki diri. Tahun yang lalu lebih baik daripada tahun yang akan datang, lebih baik daripada tahun kemarin. Nabi besar kita Muhammad SAW bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia beruntung. Saya yakin kita semua pengen menjadi orang yang beruntung. Iya apa iya? Masya Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita tidak ada satupun manusia di alam dunia, termasuk para kiai, yang tidak punya dosa. Betul tak kiai? Kita semua pasti banyak salah, banyak dosa. Maka saya mengajak, yuk dalam rangka pergantian tahun ini perbanyak bertaubat kepada Allah atas dosa yang pernah kita lakukan. Anda silahkan lihat di dalam surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kata Allah, kita ini diperintahkan dengan taubatan nasuha. Taubatan nasuha syaratnya ada 3. Yang pertama menyadari yang saya kerjakan adalah salah. Yang kedua mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Yang ketiga berjanji kepada Allah, berjanji dari sendiri bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi dan menggantinya dengan perbuatan yang hanya diperbolehkan oleh Allah kalau dosa kita kepada Allah. Namun kalau kita punya dosa dengan manusia yang lain, syaratnya ditambah 2. Yang pertama, kembalikan hak orang. Kalau kita pernah mengambil hak orang. Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan apa yang pernah kita omongin tentang kesalahan orang tadi, tentang yang selama ini punten kebanyakan emak-emak. Makanya berani nggak ibu ngomong sama orang yang ngomongin? Enggak. Makanya jangan suka ngomongin orang. Sekarang yang kedua, kita ini harus muhasabah diri. Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah amalan kalian sebelum amalan kalian dihisab oleh Allah. Yang namanya hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mengandung 2 pengertian yang sangat dalam dan sangat luas. Yang pertama peringatan, yang kedua perintah. Peringatan, hidup pasti mati. Kalau capres, cawapres, cawagup ada yang jadi ada enggak. Ini camat. Siapa duluan kita tidak tahu. Apa saya yang paling nenek-nenek 72 tahun atau yang paling muda? Syekh Muhammad paling muda ya. Tuaan dia. Si Anda tua. Jadi siapa yang mati duluan kita tidak tahu, benar enggak? Peringatan bahwa kita yang namanya hidup pasti akan mati. Perintah, sisa umur yang ada yang kita tidak tahu sampai kapan usia kita, hendaknya dipakai, dimanfaatkan di jalan yang Allah ridho. Jadi ini kita muhasabah diri. Jangan keenakan. Setiap hari kita melangkah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumlah umur nambah, betul? Jatah umur berkurang. Langkah ke kubur makin dekat apa makin jauh? Makanya yuk muhasabah diri. Ada enggak perintah Allah yang belum saya kerjakan? Ada enggak larangan Allah yang masih saya langgar? Sampai di mana keimanan saya? Sampai di mana ketaatan saya? Sampai di mana ketakwaan saya sekarang? Dalam rangka pergantian tahun kita harus muhasabah diri. Menghisab diri sebelum
amalan kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti sebelum datangnya kematian. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Kita muraqabah, yakin dimanapun kita berada kita diawasi oleh Allah. Masya Allah. Kita ini dimanapun berada. Kalau kita di TV berapa kamera yang ada? Tapi kameranya Allah hanya dua. Raqib dengan Atid. Dua kamera tidak ada yang terlepas sedikit pun. Semua terekam. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun Atid. Semua yang kalian katakan, yang kalian lakukan direkam oleh malaikat Raqib dan Atid. Masya Allah. Dari mana kita akan lari? Tidak bisa kita menghindar. Sementara sekarang semua direkam. Di dunia kita mulut bisa bohong, di akhirat nggak bisa bohong. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Al yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini emak-emak apal banget Yasin ayat 65. Akan datang suatu hari di mana mulut dikunci, tangan yang berbicara, kaki yang jadi saksi. Nanti semua bicara, mulut dikunci. Karena mulut kebanyakan bohong. Makanya sekarang sebelum mulut kita dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikan tangan kita banyak memberi, menolong, membantu, meringankan beban orang lain. Ajak nih kaki ke taklim, ke masjid. Selama ini punten kalau pergantian tahun baru rame-rame hura-hura ke Ancol. Dulu Gubernur Ancol itu belum joget di Ancol kalau belum jam 12.00. Begitu Pak Kiai. Kata TV, Mama kan punya TV. Beneran. Sekarang di sini kita berzikir. Di sini kita muhasabah diri. Di sini kita makin takrub kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Robah. Tidak dilarang kita merayakan tahun baru. Yang dilarang berhura-hura. Kalau dulu mah laki-laki perempuan, ya Allah, pacaran 6-5 bulan pada hamil. Karena punten, banyak orang berbuat zina merayakan tahun baru. Ini dosa. Gak perlu kita niup trompet, buang duit. Gak perlu kita bakar petasan, buang duit. Mendingan begini, di pesantren, di masjid, kita berzikir, kita bermuhasabah diri. Koreksi di kasar masing-masing, saling tegur sapa satu dengan yang lain. Jaga silaturahim kita. Ini yang diperintahkan dalam agama kita. Karena kita harus muhasabah diri, menghisab diri kita. Yakin dimanapun Allah melihat, memperhatikan saya. Terus apalagi yang harus kita lakukan? Yakinkan di hati kita. Dimanapun Allah melihat kita. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi was syahadati huwar rahmanur rahim. Dialah Allah yang tidak ada yang patut disembah kecuali hanya Dia. Dia mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Masya Allah. Makanya saya bersyukur datang di sini di tempat Kiai Holil Nafis. Masya Allah, pesantrennya luar biasa. Sekampung sama saya sama-sama orang Depok, cuma setengah jam Pak Kiai. Alhamdulillah saya sering lewat ke masjid ini, tapi baru tumben sekarang. Saya bersyukur dalam rangka tahun baru di masjid yang bagus, mewah, kita berzikir, mentadaburkan diri, kemudian kita harus bermujahadah, menahan diri dari perbuatan dosa. Manusia oleh Allah diberikan nafsu. Allah ciptakan malaikat diberikan akal tanpa nafsu. Allah ciptakan binatang diberikan nafsu tanpa akal. Kita manusia dua-duanya ada, nafsu ada, akal ada. Namun nafsu terbagi dua. Inna nafsa la'ammaratun bisu illa ma'ruhima rabbi. Yusuf 53. Nafsu terbagi dua. Yang pertama nafsu amarah, yang mendorong manusia berbuat jahat. Yang kedua nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Yuk buang, tekan nafsu amarah. Tapi yuk kita ikuti nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Insya Allah membawa keberkahan. Tahun 2022 kita lebih baik daripada tahun kemarin. Banyak bertaubat kepada Allah, banyak muhasabah diri. Yakinkan kalau kita punya keinginan pasti ada jalan dengan kudrat iradat daripada Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hatur nuhun Mama, silakan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama atas nasihatnya sebagai nasihat yang luar biasa sekali untuk menghadapi memasuki tahun baru 2022. Menarik sekali apa yang disampaikan oleh beliau, dan satu yang patut kita garis bawahi adalah
pergantian tahun sesungguhnya semakin dekat langkah kita menuju kematian kita. Lantas bagaimanakah kita mampu menghitung diri kita sendiri? Insya Allah dalam segmentasi selanjutnya nanti Ustadz Abdul Somad akan hadir dengan tema yaitu bagaimanakah kita mampu menunjukkan akhlakul karimah, contoh yang baik dalam kehidupan kita sebelum kita meninggalkan dunia ini. Tetaplah bersama kami Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor Tentu Sarung Kita, BNI Melayani Negeri, Kebanggaan Bangsa dan Rose Brand. Pemirsa, kali ini kami akan kembali mengajak Anda untuk mendengarkan tausiah di pesantren Cendekia Amanah bersama dengan para ulama di sana di Cilodong, Depok, Jawa Barat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين صدق الله العظيم. Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami Indonesia Bertasbih yang merupakan rangkaian dari Indonesia menyambut tahun 2022 dan kita mengangkat tema Indonesia Bangkit. Alhamdulillah Ustadz Abdul Somad telah berada di tengah-tengah kita. Tema yang kita angkat adalah Indonesia Bangkit. Ustadz Abdul Somad mungkin nanti perlu menyampaikan satu paparan bagi kita, nasihat sekaligus untuk memperbaiki negeri kita di tahun-tahun yang akan datang. Mungkin selama ini kita hanya berkutat pada masalah infrastruktur, tetapi minim dari personal struktur. Personal ini ada kaitannya dengan akhlakul karimah. Lantas bagaimanakah kita mampu membangun negeri ini dengan akhlakul karimah? Silakan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Akhlak. Apa itu akhlak? Seorang penulis buku tentang akhlak yang dijadikan referensi namanya Ibnu Maskawai menulis definisi akhlak adalah malakatun tahmilu sahibaha, suatu sifat bawaan dalam diri manusia yang membuat orang itu ala fi'lil khairi, melakukan perbuatan baik, min ghairi fikrin, tanpa pikir-pikir, wala rawiyatin, tanpa perlu pertimbangan. Jadi kalau ada orang mau buat baik tapi mikir-mikir dulu, kira-kira untungnya apa ya untuk saya? Kira-kira saya dapat kepentingan apa? Itu akhlak atau bukan akhlak? Bukan.
Akhlak itu ada ketulusan. Lalu bagaimana manusia bisa berakhlak, bisa menjadi sifat bawaan? Itulah yang sudah menjadi pepatah, petitih dalam kehidupan kita. Allah bisa karena biasa, dibiasakan. Anak kita sholat ke masjid, khotibnya menyampaikan, la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kamu nanti akan ditanya tentang semua nikmat yang diberikan Allah. Anak kita mulai berpikir, dibawa oleh bapaknya sholat Jumat. Oh, ternyata saya nanti akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah. Dia pulang ke rumah, ibunya juga menasehati dengan bahasa yang berbeda dari khotib. Kalau khotib pakai ayat, tapi ibunya mengajarkan, kamu mesti jujur, kamu mesti amanah, karena umurmu adalah titipan Allah. Nafasmu, kau bernapas dengan paru-paru, ciptaan Allah. Kau berjalan di atas muka bumi, milik Allah. Hidupmu adalah amanah. Kemudian ayahnya menasehati, kamu calon pemimpin masa depan anakku, kamu nanti akan menikah, kamu akan punya anak, kamu mesti bertanggung jawab, kamu mesti berakhlakul karimah. Semua ini nanti akan diminta tanggung jawab. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Wa kullukum mas'ulun ar ra'iyati, kamu akan diminta tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, sebagai kepala desa, sebagai pimpinan pondok pesantren. Kalau dia tidak punya apa-apa, bukan orang yang berkuasa, tidak punya harta, dia tetap akan diminta tanggung jawab tentang dirinya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, pandangan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya. Ustaz, guru, kiai, habaib di masjid, ibu di rumah, bapak di rumah, lingkungan masyarakat juga mendidik generasi yang berakhlakul karimah. Kalau sejalan kita, walaupun berbeda tempatnya, dengan bahasa yang beraneka ragam, tapi target ke depan adalah membentuk masyarakat yang berakhlakul karimah. Insya Allah masyarakatnya berakhlakul karimah, negerinya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mohon maaf, saya dapat kiriman tentang bagi-bagi pisang ke monyet. Dibawa pisang ke kebun binatang, diberikan dalam satu truk besar, lalu kemudian sekelompok binatang ciptaan Allah ini datang. Mereka bawa paling banyak cuma 2 pisang. Tangan satu ambil 1 pisang, tangan kiri 1, tangan kanan 1. Habis itu mereka kembali lagi ke pohon kayu, ke sarangnya, keliling. Ternyata binatang dia hanya untuk menutupi kebutuhan perutnya saja. Asal cukup sudah. Tapi manusia tidak. Manusia tidak akan ambil 2. Dia akan ambil sama truk-truknya sekalian. Betapa manusia yang punya akal pikiran, kalau dia pakai pikirannya menurut ajaran agama, dia tidak akan sampai hati mengambil hak orang lain. Kenapa? Karena dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu tidak akan beriman hatta yuhibba li akhihi, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbul nafsi, sama seperti sayang pada diri sendiri. Tak sampai hati makan enak melihat saudara kita sedang kelaparan di korban erupsi Semeru. Seorang ibu akan berkata kepada anaknya, kamu hari ini makan enak, jajanmu banyak di tengah orang tua. Saudaramu di sana, andai dia bukan saudaramu satu agama, sesungguhnya dia adalah saudaramu sebangsa dan setanah air. Andai dia bukan saudaramu sebangsa, sesungguhnya dia adalah saudaramu, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama makhluk Allah. Bukankah dalam Islam diajarkan tentang seorang perempuan yang tidak baik melihat memandang seekor binatang yang tidak baik? Binatangnya anjing, manusianya wanita tunasusila.
Dia ambil air dalam sumur dengan tempat yang tidak baik. Sepatu, kotor, bau busuk. Yang mau dikasih minum, binatang, najis, berat. Lalu kemudian dia berikan setetes dua tetes air. Ini beritanya tentang Bani Israel sebelum Islam. Allah turunkan rahmat karena ada rasa kasih sayang dalam hatinya. Jadi kalau anak-anak generasi kita ke depan, ketika dia mau menolong orang, dia tidak tanya sukumu apa, dia tidak permasalahkan agamamu apa, karena ini dalam masalah sosial. Adapun dalam masalah akidah, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Jelas batasannya. Ini kita didik generasi kita memiliki rasa kepedulian sosial. Sense, rasa di dalam ini mesti dipertajam lagi. Kalau tidak, orang sekarang tidak punya kepedulian. Dulu kita masih datang tetangga kita anaknya akikah. Dulu kita masih datang tetangga kita anaknya walimah. Dulu kita masih datang tetangga kita meninggal dunia takziah. Sekarang sudah berubah, semuanya cukup dikirim melalui medsos. Doanya pun medsos. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Diaminkan juga oleh medsos. Amin, 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 amin. Hubungan sosial kita rusak. Padahal dalam Islam diajarkan la yabitu syab'an. Seseorang tidak boleh tidur lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangga di sebelah rumahnya kelaparan. Duduk di sebelah ada orang bersin. Alhamdulillah kita jawab yarhamukallah. Semoga Allah mencurahkan rahmat untukmu. Padahal kita tidak tahu siapa namanya, dia dari mana. Kita katakan Allah mencurahkan rahmat kasih sayang untukmu. Akhlak mengajarkan ada kepedulian. Hari ini kita tidak punya kepedulian. Dua orang duduk di airport yang sama, di kursi baris yang sama, akan naik pesawat yang sama, pingsan, jatuh. Bukannya ditolong, malah dipoto. Dijadikan vlog. Hai guys, ada orang mati di sebelah. Mana rasa kepedulian kita? Mana rasa kebangsaan kita? Mana rasa keumatan kita? Nabi Muhammad SAW datang menjadi rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak dikatakan lil muslimin, bukan lil mu'minin, bukan lin nas, lil alamin. Begitulah sampai-sampai kita diajarkan akhlak kepada pokok kayu sekalipun. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar. Kita jaga pokok kayu, kita jaga alam, kita jaga bangsa kita. Insya Allah Indonesia bangkit, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Somad. Luar biasa sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau tadi. Betapa sesungguhnya untuk membangun sebuah bangsa kita awali dengan membangun daripada akhlakul karimah. Tidak heran Rasulullah turun ke dunia, salah satunya adalah menyempurnakan akhlak kita. Kita akan lanjutkan lagi, tentu saja masih bersama Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, BNI melayani negeri, kebanggaan bangsa dan Rose Brand. Pemirsa, kita akan kembali menyaksikan Indonesia Bertasbih yang berlokasi di Pesantren Cendekia Amanah yang ada di Cilodong, Depok. Mari kita saksikan bersama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها
يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Indonesia Bertasbih yang mengangkat tema tentang Indonesia Bangkit. Kita ketahui bahwa sebagian daripada kandungan Al-Quran adalah berupa kisah-kisah yang terbaik yang dipilihkan oleh Allah, dihadirkan, dihidangkan di hadapan kita agar kita mampu mengambil pelajaran dari apa yang telah terjadi. Salah satunya adalah negeri-negeri yang bangkit, yang jaya, tetapi pada akhirnya dihancurkan oleh Allah karena perbuatan mereka. Nah, inilah dalam segmentasi yang terakhir ini, Ustadz Abdul Somad akan memberikan dan berbagi kisah-kisah dari negeri-negeri terdahulu, diantaranya adalah negeri Syams, kemudian negeri Sabah, bagaimanakah mereka mampu membangun negeri yang awalnya adalah negeri yang bisa dikatakan jahiliyah, akhirnya menjadi negeri yang makmur sentosa. Kami persilakan Ustadz Abdul Somad. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik kalau tidak dimulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala, tidak diawali dengan akidah yang benar dan tauhid, maka amal itu hanya akan seperti debu yang dihembus angin belaka. Semoga semua amal perbuatan kita bisa menjadi bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang dibacakan oleh guru kita Syekh Muhammad Jabir Hafizahullah menceritakan bagaimana sebuah negeri, qaryatan, kampung, negeri, negara, aminatan, negeri yang aman, mutmainnah, tenang, adem, ayam, tentram. Bagaimana dengan rezekinya? Ya'tiha min kulli makan, dari semua penjuru, dari lautannya ikan-ikannya segar, dari langit turun hujan dengan keteraturan yang luar biasa, dari buminya di atas tanah tumbuh tanam-tanaman, dari dalam tanah ada biji besi, ada emas, ada perak, ada nikel, ada batu bara. Tapi kemudian fakafarat bi an'amillah, begitu mereka ingkar, menutupi segala nikmat yang Allah kirimkan itu dengan kekufuran. Apa balasan Allah? Fa'adzaqahallahu libasal ju', dipakaikan Allah kepada mereka pakaian kelaparan, wal khauf, ketakutan. Mengapa azabnya itu dikatakan sebagai pakaian? Sebagaimana pakaian melekat di badan, tidak pernah lepas dan tanggal, begitulah azab itu menyertai mereka. Azabnya dari dua sisi. Yang pertama, ju', fisik, lapar, usus, makanan, tampak, dirasakan. Yang kedua adalah khauf, takut, cemas, ngeri. Kalau orang sudah dua kena penyakit, ada orang lapar tapi hatinya tenang. Ada orang kenyang tapi ketakutannya luar biasa. Sehingga yang paling mengerikan adalah sudahlah lapar, lalu kemudian psikologisnya terganggu,
dengan tingkat kecemasan yang tinggi, asam lambungnya naik, gula darahnya naik, darah tingginya naik, yang turun cuman satu, asam urat turun ke kaki. Semoga kita diselamatkan dari ini semua. Perbuatan mereka lah yang membuat mereka seperti ini. Ada satu kisah di antara banyak kisah dalam Al-Quran. Allah menyuruh kita menceritakan ini. Faqsusil qasasa. Ceritakan kisah-kisah itu. Gunanya apa? La'allahum yatafakkarun. Semoga mereka berfikir. Orang tidak mau diceramahi. Dia merasa didikte dan diajari. Tapi kalau diajak bercerita, dari anak-anak sampai kakek-kakek, nenek-nenek pun setuju dan suka. Ada sebuah cerita tentang seorang raja bernama Saba. Maka kerajaan itu pun disebut dengan kerajaan Saba. Lalu kemudian Allah menyebutkan laqad kana li saba'in fi maskanihim. Maskan diambil dari kata sakanal lailu, malam yang tenang. Maka disebut orang yang menikah itu semoga diberikan keluarga yang sakinah, tenang. Bagaimana tenangnya? Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan saking tenangnya mereka tidak ada nyamuk dan tidak ada lalat. Saking kan tenangnya. Mudah-mudahan di rumah Bapak Ibu tidak ada nyamuk dan tidak ada lalat. Jangan-jangan saking tidak tenangnya lalat tidak mau hinggap. Karena ikan asin juga tidak dikerumuni lalat. Kenapa? Karena ada pengawet mayat di dalamnya. Lalat tidak mau tapi manusia mau. Ternyata lalat lebih cerdas dari manusia. Di sebagian tempat. Tapi ini negeri luar biasa. Di sebelah kanan kebun tanaman yang indah. Di sebelah kiri juga. Mereka memiliki bendungan yang luar biasa. Sehingga air pada musim kemarau bisa disalurkan. Tumbuh gandum-gandum yang subur. Di tengah gurun pasir kering kerontang. Tapi mereka memiliki kesuburan yang luar biasa. Dihancurkan Allah. Sailal arim. Justru bendungan yang dahsyat itulah yang meluluh lantakkan, meratakan mereka dengan bumi. Kenapa? Karena kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sindiran ini untuk negeri kita. Na'udzubillah. Tapi insya Allah negeri kita tetap terjaga. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Walau anna alal qura amanu. Kalau suatu negeri itu penduduknya beriman. Wattaqau, takut kepada Allah. La fatahna alaihim. Kami akan bukakan untuk mereka barakatin, keberkahan-keberkahan. Minas sama, dari langit. Wal ard, dari bumi. Sama-sama hujan. Tapi hujan bisa jadi ghais. Hujan bisa jadi matar. Bahasa Arab hujan itu dua. Yang pertama ghais. Yang kedua matar. Ghais hujan yang menjadi rahmat. Tapi bisa menjadi matar. Hujan yang menjadi laknat. Kapan dia menjadi rahmat? Ketika turun padi tumbuh subur. Panen 1 tahun berkali-kali. Kapan dia menjadi laknat? Hujan turun, padinya bukan tumbuh malah mati. Karena kelebihan dosis air. Menjadi banjir bandang luar biasa. Tapi orang beriman, apapun yang datang dia tetap baik. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu menakjubkan. In asabathu sarra. Kalau yang datang itu nikmat, senang, kenyang, tenang, syakar. Dia bersyukur dan itu baik bagi dia. Kalau yang datang itu menyulitkan, susah, payah, sabar. Dia bersabar dan sabar itu pun baik bagi dia. Orang beriman terbang dengan 2 sayap. Sayap sabar dan syukur. Ketika dia bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau dia bersabar, sabar itu juga baik bagi dia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kalau dia sabar, dia dapat balasan tanpa bisa dihitung jumlahnya. Kalau dia bersyukur, dia juga akan dapat balasan yang tak dapat dihitung jumlahnya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita beraneka ragam dengan bentuk bahasa, warna kulit, alam yang begitu indah.
Ini kita syukuri dengan nikmat kebersamaan. La tanaza'u, jangan kamu bertengkar. Fatabshalu, nanti kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Puluhan tahun silam, berabad-abad negeri ini bersatu. Bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Unik, Afrika satu tanah tapi bisa menjadi 50 negara. Eropa satu bumi, hanya Inggris yang terasing, pulau kecil. Dari ujung sampai ke ujung satu tanah. Tapi negeri kita dari mulai pulau Sabang sampai pulau Nun di ujung timur Indonesia, kita tetap bisa satu dengan berbagai macam suku, bangsa, bahasa, agama, bineka tunggal ika. Kita jaga kebersamaan ini, kita jaga persatuan ini. Insya Allah negeri ini akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau kita tidak jaga, maka na'udzubillah, pakaian kelaparan, pakaian ketakutan, pakaian kecemasan siap dipakaikan. Kepada siapa? Jazaan, sebagai balasan atas semua perbuatan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sudah nampak kerusakan di atas lautan, di atas bumi. Bima kasabat aidin nas, akibat dari tangan manusia. Allah tidak pernah kejam. Allah tidak pernah menganiaya makhluk. Allah menganiaya karena hukuman yang dilakukan atas perbuatan manusia. Manusia ini kalau dia gunakan potensi akalnya, matanya, telinganya, diambil pelajaran. Man salaka tariqan, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, apa yang dia pandang jadi pelajaran, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Tapi kalau matanya tidak dia ambil pelajaran, telinganya tidak mendengarkan pelajaran, hati dan pikirannya tidak dia pakai untuk mengambil pelajaran. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina, lebih kotor, lebih buruk, lebih jelek, lebih busuk daripada binatang. Kelebihan manusia diberikan akal fikiran. Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak menggunakan akalmu untuk menggali potensi bangsa ini, sehingga dia akan menjadi lebih maju, lebih hebat. Dari mulai jumlah penduduknya, adapun kesuburannya, jangan lagi tanya. Gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman. Di tempat lain untuk menanam tanaman mesti disediakan air keran yang tidak putus hidup 24 jam. Di tempat kita tidak perlu dilihat, campakkan saja batang kayu ke belakang. Tidak dilihat, besok pagi insya Allah bertunas. Pohon apa itu? Pohon ubi. Begitulah hebatnya negeri ini. Mudah-mudahan kita jaga persatuan. Bangsa ini tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, terima kasih Ustadz Abdul Somad yang menyempatkan waktunya untuk bersama TV One memperingati datangnya tahun 2022. Dan juga terima kasih kepada Syekh Muhammad Jaber yang telah menyempatkan hadir di acara ini. Dan sekali lagi terima kasih beribu-ribu terima kasih kepada Kiai Haji Khalil Nafis yang telah menyediakan tempatnya yang mulia ini, pesantren Cendekia Amanah. Mudah-mudahan akan diguyurkan keberkahan di tempat yang mulia ini. Dan insya Allah nanti di akhir nanti Kiai Khalil Nafis akan memimpin doa bersama. Mudah-mudahan ketika Allah memang masih memberikan kesempatan kepada kita hidup di tahun-tahun yang akan datang. Artinya Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk memperbaiki kualitas keimanan kita sebelum kita kelak berjumpa dengan Allah. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Indonesia Bertasbih yang dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita dan didukung oleh Dana Syariah, Ayu Hijrah Finansial, dan Feel Glow with MS Glow. Akhirnya saya Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa tahun depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saya pribadi dan atas nama keluarga besar pesantren Cendekia Amanah mengucapkan terima kasih kepada TV One dan seluruh krunya Mas Agung
atas kepercayaannya untuk berkali-kali di pesantren Cendekia Amanah. Kepada Ustaz Abdul Somad, terima kasih kehadirannya. Syekh Muhammad Jabir atas kehadirannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau sedikit menyimpulkan dari tadi pelajaran kita yang kita terima dari Ustaz Abdul Somad, itu tergambar bahwa kemajuan suatu bangsa tidak lepas dari akhlaknya, dan akhlak itu digerakkan oleh iman. Kalau ada peristiwa tentang bumi, alam, banjir, kemudian ada COVID, tidak semata-mata itu peristiwa kesehatan, kedokteran alam semata. Tapi ada di situ karena perilaku keimanan kita, ada perilaku dari kesejatian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin harus bangkit. Diilustrasikan di dalam surat Al-Mudaththir, ya ayyuhal mudaththir. Syaratnya satu, qum fa'anzir. Harus ada orang, harus ada ulama, harus ada tokoh yang jadi patokan. Fa'anzir, yang mengingatkan. Jadi kita tidak cukup soleh secara individu, harus muslih kepada yang lain. Harus fa'anzir. Tapi ingat dasarnya, wa rabbaka fakabbir. Harus kita mengakui bahwa tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Yang kita lakukan hanya karena kebesaran Allah. Wasyabaka fatahhir. Ingat tadi, akhlak itu ketulusan. Akhlak itu bukan karena kepentingan, bukan untuk dipilih jadi anggota dewan atau gubernur. Tapi memang dari hatinya refleks untuk berbuat baik. Dan kita memang menjadi budi yang baik karena peradaban bisa dibangun dengan akhlak. Warrujaza fahjur. Pekerjaan perbuatan yang menuju pada murka Allah, adanya azab, kita fahjur, harus kita tinggalkan. Wala tamnun tastaksir. Jangan pernah kita memberi sesuatu karena mengharap orang memberi lebih banyak kepada kita. Pasrahkan kepada Allah. Jangan mengharap duniawi karena Allah Maha tahu untuk membalaskan kepada kita. Yang terakhir, wali rabbika fasbir. Ingat, kita harus serahkan kepada Allah. Sabar atas apa yang menimpa kepada kita semua. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir tahun ini, ya Allah. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Nastaghfirullahal azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatih. Lima aghlika wal khatim lima sabaqa. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allahu ya Rahmanu ya Rahim. Ya Fattah ya Razak ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah yang maha pengasih dan lagi maha penyayang, maha kuat, maha bijaksana, maha melakukan, maha mengerjakan segala yang dikehendaki oleh Allah. Ya Allah, kami menadahkan tangan ya Allah. Di akhir tahun ini ya Allah, jika pada tahun-tahun yang lalu, termasuk di tahun 2021 dari awal sampai akhir ya Allah banyak dosa, ghibah, fitnah, dengki, iri, ya Allah ampunilah kami ya Allah. Berikanlah, bukalah bagi kami pintu taubat ya Allah. Ya Allah janganlah siksa kami, rahmatilah kami, lindungi kami ya Allah dari dosa-dosa kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah ampunilah kami dosa-dosa kedua orang tua kami, para buyut kami ya Allah, keluarga kami, anak kami, guru-guru kami ya Allah, habaib, para guru, masyayikh, ulama ya Allah, dan buku-buku yang kami baca ya Allah yang mengajarkan kepada kami, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah para pemimpin bangsa kami ya Allah. Ampunilah orang tua kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab ya kafi ya munih fattahu ya razzaq. Ya Allah berikanlah kemudahan kami untuk menjalani di tahun-tahun yang akan datang ini ya Allah, bulan-bulan yang akan datang, hari-hari yang akan datang ya Allah, dengan penuh keberkahan birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.